Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran farmakognosi. Insya Allah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amilum atau similisa yang berasal dari amilum. Oke, kita langsung saja. Pengertian dari amilum. Amilum atau pati adalah karbohidrat kompleks berupa serbuk berwarna putih dan tidak larut dalam air yang diperoleh dari penyarian bahan dari tumbuhan-tumbuhan. Itu pengertian dari amilum atau nama lainnya adalah pati ya. Ya, untuk contoh yang pertama dari amilum adalah amilum manihot atau nama lainnya pati singkong. Nama tanaman asalnya Manihot utilissima Paul. Keluarganya Euphorbiaceae. Zat berkhasiatnya amilosa dan amilopektin. Kegunaan sebagai bahan penolong bahan sediaan obat atau bahan tambahan. Pemberian serbuk halus kadang-kadang berupa gumpalan kecil berwarna putih, tidak berbau dan tidak berasa. Bagian yang digunakan adalah pati yang diperoleh dari umbi akar. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Secara mikroskopik, dia memiliki bentuk butir majemuk. Sedikit sekali, umumnya majemuk dua butir tunggal. Butiran tunggal berbentuk lonjong atau seperti topi baja dengan ukuran 5-25 mikrometer. Hilus terletak di tengah, terlihat dengan jelas seperti titik atau kadang-kadang segitiga. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat itu ada titik di tengah yang bulatan itu, kayak yang butir itu disebutnya adalah hilusnya. Di sini juga ada bentuknya yang seperti topi baja. Oke, next. Yang kedua, itu ada amilum maidis. Nama lainnya adalah pati jagung atau maizena atau konsat. Nama tanaman asalnya Gea mais L. Keluarga Poaceae. Zat berkhasiat sama amilosa dan amilopektin. Penggunaan sebagai zat tambahan. Pemakaian serbuk halus warna putih, tidak berbau dan rasanya lemah. Bagian yang digunakan pati yang diperoleh dari biji yang masak. Jadi jagung, kalau pati jagung ini berasal dari bijinya. Secara mikroskopik, sebagian besar berupa butir poligonal dengan sudut membulat atau berupa butir hampir bulat. Garis tengah sampai lebih kurang 35 mikrometer. Hilus di tengah berupa titik atau bintang. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar secara mikroskopik ini, kita lihat ada yang dia berupa butiran yang poligonal, kemudian hilus juga terletak di tengah seperti titik ataupun juga bintang. Oke, next, yang ketiga itu ada amilum oryzae atau pati beras. Nama tanaman asalnya adalah Oryza sativa L. Keluarganya Poaceae. Zat berkhasiatnya amilosa, amilopektin, air dan abu. Kegunaan bahan penolong dari sediaan obat atau bahan tambahan. Pemberian serbuk sangat halus warna putih, berasa dan tidak berbau. Bagian yang digunakan pati yang diperoleh dari biji. Oke, ini adalah bentuk mikroskopiknya. Secara mikroskopik, butir tunggal berupa butiran kecil dengan ukuran 3-12 mikrometer, berbentuk poligonal bersudut tajam. Hilus hanya tampak pada granul yang besar dan terdapat di tengah. Butiran majemuk banyak, berjumlah 2-100 butir. Jadi kalau amilum oryzae ini atau pati beras ini, ciri khasnya adalah dia untuk secara mikroskopik butirannya itu banyak atau majemuk dan dia berdempet-dempetan gitu. Kalau kita lihat di sini ada juga yang dia berdempet-dempetan. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat itu adalah amilum solani atau pati kentang. Nama tanaman asalnya Solanum tuberosum L. Keluarga Solanaceae. Zat berkhasiatnya amilosa dan amilopektin. Penggunaannya bahan penolong, bahan sediaan obat. Pemberian serbuk halus warna putih, tidak berbau. Bagian yang digunakan pati yang diperoleh dari umbi atau dari ubinya. Secara mikroskopik, butiran berbentuk bulat telur atau tidak beraturan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ukuran bervariasi antara 30-100 mikrometer. Hilus terdapat sebagai titik pada bagian yang sempit, biasanya pada bagian ujungnya. Kemudian lamela terletak eksentris, terlihat jelas. Nah, lamela ini adalah garis-garis yang ada di dalam butiran berbentuk bulat telur tersebut. Yaitu adalah untuk amilum solani. Next, yang terakhir itu ada amilum tritisi atau nama lainnya pati gandum atau terigu.
Nama tanaman asalnya Triticum vulgare, Phil, keluarganya Poaceae. Zat berkhasiatnya amilosa dan amilopektin. Penggunaan bahan penolong bahan sediaan obat. Pemberian serbuk halus warna putih, tidak berbau, hampir tidak berasa, tidak berbau dan tidak berasa. Bagian digunakan, pating diperoleh dari buahnya. Mikroskopik, secara mikroskopik bentuknya butir tunggal besar, kita bisa lihat dengan ukuran 15-40 mikrometer, dilindungi oleh butiran-butiran kecil ukuran 2-9 mikrometer. Ini ada butiran besar dan ada butiran kecil ya. Bentuk berupa lensa bundar atau jorong, kadang-kadang berbentuk ginjal. Nah, kalau kita lihat nih ada satu di tengah yang bentuknya seperti ginjal. Kemudian hilus terletak di tengah, tidak jelas, berupa titik ataupun juga celah. Alhamdulillah, materi untuk tentang amilum ini telah selesai. Kalian bisa mempraktekkan dan mencari secara mikroskopik bentuk-bentuknya yang sesuai dengan buku panduannya. Jazakallahu khair buat semuanya. Semoga ilmu ya kali ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.